Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Master Trick Channel. Di malam hari ini saya akan membahas tentang, ini ada komentar tadi dari teman-teman di konten saya. Dia bilang dia itu on pagi terus. Kenapa pecah telurnya itu jam 5 sore, antara-antara itu. Dia bilang dikarenakan dulu dia itu kalau on tiap sore, bukan tiap pagi atau tiap siang. Jadi sistemnya itu membaca seperti itu. Jadi sudah kebiasa sistem membaca ini orang atau ini akun kasih orderan pecah antara jam 5 sore naik turunnya kurang lebihnya seperti itu. Sebelum saya bahas, terima kasih yang sudah subscribe di channel saya, dan yang belum subscribe silahkan dibantu subscribe biar menambah besar channel saya dan menambah saya semakin membagikan pengalaman-pengalaman saya atau cerita saya kepada teman-teman semua. Di konten tadi malam sebenarnya saya akan membahas tentang orderan saya, tapi saya punya ganjalan untuk bercerita tentang teman saya yang meninggal dunia. Saya masih keingat karena dulu pernah mendapatkan orderan bareng hampir berbulan-bulan. Jadi keinget-ingetan itu beberapa hari ini. Mudah-mudahan diterima di sisinya ya teman-teman ya, teman saya. Ya, sekarang begini, ini tadi juga sebelum saya bahas, ini tadi juga ada teman di Jalan Nusa Indah Yogyakarta menyapa saya. Ini yang yakin melihat dari konten saya karena dia bilang master. Perkenalkan, nama saya sebenarnya Dodi nama saya. Tapi saya membuat channel Master Trick. Bukan apa-apa, tapi saya memang sengaja membuat nama seperti itu. Mudah-mudahan masnya tadi motor Vario plat AA gacor ya. Maaf saya tadi baru nyamber orderan karena saya baru nyari orang untuk mengantarkan orderan food. Maaf sekali tadi. Oke, saya bahas tentang orderan di hari ini. Tapi sebelumnya, ini tadi belum saya jawab dari komentar teman-teman. Jika ada lagi komentar dari teman-teman gimana cara mendapatkan orderan atau permasalahan-permasalahan seputar orderan, silakan komen di bawah ini, dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng. Nanti akan saya jawab dengan pengalaman saya. Setahu saya dalam bertahun-tahun saya menjadi driver Grab. Sekarang tidak usah basa-basi, saya bahas dulu komentar dari teman ini tadi. Begini, Anda dulu onnya tiap sore terus. Ini Anda sudah mulai on pagi, entah itu berapa hari saya belum tahu, tapi yang jelas sudah baru mulai on pagi terus. Tapi kenapa pecah telur jam 5 sore? Itu sama seperti pengalaman saya dulu. Saya dulu kerja dari jam 8 sampai jam 3:30. Saya jam 4 baru on beat. Setelah pulang kerja belum sampai rumah saya on beat. Jadi saya dulu sampai hampir 6 bulan atau 7 bulan saya itu onnya sore terus. Nanti sampai jam 9 bisa saya buat gambaran. Saya itu kalau dari jam 4 sampai jam 9, 4 sore sampai jam 9, itu antara kenceng-kencengnya antara 12 sampai 13 dulu tahun 2019. Tapi kalau sepi-sepinya 5, 6 itu pasti dapat. Dari jam 4 sampai jam 9 karena dulu orderannya memang banyak. Jadi seperti ini teman-teman ya. Saya kan setelah itu 6 bulan saya keluar kerja. Jadi saya fokus ke Grab. Saya dulu pertama waktu on pagi sama seperti Anda. Maksudnya gini, tidak dikasih orderan di pagi hari sama sore sama siang, kasihnya sore, hampir mirip sama.
Tapi kalau pengen cepat Anda mendapatkan orderan di pagi hari, maksudnya pengen cepat akun Anda itu rubah untuk pagi atau siang atau sore, maksudnya pecahnya pagi hari lah taruhlah. Itu sebenarnya gini, Anda on lah di jam 5 pagi. Itu hampir seperti saya dulu, di jam 5 pagi Anda on lah sebelum driver pada keluar. Saldo pastinya harus ada, harus isi. Taruhlah entah kalau sekarang 50.000 harus ada diisi. Layanan dihidupkan semua. Anda bergeser-geser di sekitaran atau sekiranya yang ada kos-kosan atau perkampungan yang memang ada sekiranya ada orderan, bisa dilihat itu orderannya. Karena apa? Nanti kalau driver-driver pada keluar bawa penumpang dari mana arahnya, dari mana tempatnya itu bisa ketahuan. Jika kita mau bertanya juga. Kalau food, yang penting pengen pecah dulu ya, pecah telur dulu ya. Kalau pengen pecah telur dulu itu yang jelas. Kalau nyari food itu sudah di bubur nasi kuning, bubur ayam, nasi kuning, atau soto, itu sudah kemungkinan besar jika Anda tongkrongi di sekitaran situ, walaupun orderan sepi, tapi harapannya ada. Kalau di bulan puasa seperti ini, yaitu saya bilang, di bubur, di frozen atau di bubur, pokoknya nyari orderan yang sekiranya di resto itu orderan makanannya itu untuk anak kecil atau siapa saja. Tapi kalau bubur diprioritaskan untuk anak kecil, kayak nutrisi itu banyak food yang seperti itu. Jadi harapannya Anda mendapat orderan itu untuk pagi hari Anda pasti dapat. Entah itu dapatnya baik, tapi onnya jam 5 itu saran saya Anda on jam 5. Dicoba, nanti tetap pecahnya sore lagi, nanti dicoba sampai 1 minggu. Saya yakin Anda pasti ada saatnya di pagi hari Anda pecah telur. Itu bisa dibuktikan. Kalau pengen lebih mantap lagi, Anda kasih saldo 100. Jadi kalau ada orderan agak besar, Anda pasti dapat. Yang saya maksud, driver rata-rata itu ngisi saldo antara 50, ini setahu saya kurang tahu untuk di daerah-daerah Anda, tapi yang saya pelajari, saldo itu sekarang antara 30, 50 sampai 100, jarang yang 100 ke atas itu jarang ya. Saya bilang bukan tidak ada tapi jarang. Anda coba isi 100 ke atas. Siapa tahu ada orderan yang banyak dan driver-driver di sekitar situ tidak ada modal yang cukup, Anda yang dikasih orderan seperti itu yang saya maksud teman-teman ya. Pada intinya kalau pengen pecah telur pagi, dibiasakan dari jam 5 dulu 1 minggu. Saya yakin Anda pasti ya, waktu bulan puasa seperti ini walaupun orderan sepi, saya yakin Anda tetap bisa pecah telur untuk pagi hari. Jika mengikuti cara saya, pembicaraan saya yang sebelumnya ini. Jadi gimana kalau untuk teman-teman caranya? Gimana itu memang seperti itu yang saya omongkan ini. Jadi paham ya, ini sudah saya saya jawab pertanyaan, komentar-komentar teman-teman. Jika ada teman-teman yang ada permasalahan orderan seperti apa di komentar aja, tapi saya balasnya satu-satu ya. Nah, ini saya bahas tentang orderan saya hari ini. Orderan saya hari ini nanti saya lihatkan di rekam layar, dan orderan yang 2 hari kemarin sama kemarin akan saya perlihatkan juga di rekam layar, biar teman-teman tahu memang orderan di Yogyakarta itu seperti apa. Kalau teman-teman tahu cara kerja orderan, cara sistem membagikan orderan
untuk driver-driver kalau sekarang ini di masa-masa sepi ini itu sudah tidak memandang riwayat, sudah tidak memandang pada intinya riwayat. Kalau nilai penyelesaian itu memang masih dipandang sama masih dicatat sama sistem dan performa itu masih tetap berlaku. Tapi kalau riwayat, kalau saya lihat di beberapa hari ini itu sudah, kalau dibilang tidak berlaku itu tidak, tapi pada intinya driver mana aja pun bisa mendapatkan orderan. Jadi tidak tergantung, wah ini driver punya riwayat di sini pasti nyamber orderannya punya driver yang di sini karena riwayatnya sudah banyak. Tidak seperti itu kalau sekarang. Kalau untuk beberapa hari ini saya baca, saya mendapatkan orderan itu rata-rata saya posisinya jalan gerak. Maksudnya gini, saya jalan nanti ada orderan masuk, saya pindah tempat, saya duduk, walaupun di sekitar situ ada orderan tapi masih ada beberapa driver di situ yang gerak atau aktif, saya tidak mungkin dapat walaupun di situ riwayat saya banyak. Ini algoritmanya untuk orderan sepi di bulan puasa ini seperti itu. Tapi jika kita berhenti, kita mendapatkan orderan, itu bisa juga di sekitar situ driver banyak yang nongkrong, tapi ambil performa kita yang paling bagus atau riwayat kita dikasihkan orderan di situ. Jika saya itu berhenti aja bisa nyamber orderan, tidak seperti itu. Tapi kalau ada driver yang jalan atau gerak di sekitaran situ, Anda kalah, sudah saya bisa jamin. Kalau algoritma sistem Grab di bulan puasa ini seperti itu. Makanya saya juga bingung, trip saya itu tidak banyak. Dikarenakan apa? Untung-untungan kalau kita gerak terus, itu juga belum tentu kita mendapatkan orderan karena orderan tidak bisa tebak, sepi. Tapi kita bisa mengakalinya. Cara mengakalinya tidak gampang ya. Yaitu di saat pagi kita bergerak, berpindah, berhenti, bergerak, berpindah, berhenti antara 5 menit atau 10 menit. Tidak apa-apa kita bergerak, jalan maksudnya, berhenti antara 10 menit atau 5 menit, nanti jalan lagi. Itu sampai jam 9 seperti itu dari pagi. Saya tadi dari jam 8 lagi saya berangkat on beat. Saya gerak terus. Alhasil pas waktu saya gerak, saya sebelum jam 9 saya sudah mendapatkan 2 trip dulu. Tapi kalau saya tidak pecah dari jam sampai jam 9 sudah, nanti siangnya agak berat orderan saya, itu bisa saya jamin. Kayak yang kemarin-kemarin itu. Jadi seperti itu. Algoritmanya itu sekarang tidak memikirkan riwayat, tapi kalau nilai penyelesaian dan performa itu memang masih. Maksudnya masih dipertimbangkan untuk mendapatkan orderan. Tapi kalau riwayat, kalau di beberapa hari ini tidak terlalu berpengaruh. Driver yang lain pun kalau tidak punya riwayat, tapi dia aktif jalan, dia nyamber orderan, seperti itu. Ini nanti saya tunjukkan rekam layar di atas di sini penghasilan saya yang 3 hari yang lalu, 2 hari sama yang hari ini. Nanti saya tunjukkan semua. Pokoknya tetap semangat untuk teman-teman. Kita itu bekerja mengikuti sistem. Kalau sistemnya itu jatuh atau baru di bawah, kita ikut ke bawah. Kalau sistemnya itu tingkatannya bisa di atas daripada aplikasi lain-lainnya, makanya yang Grab ya, kita menikmati hasilnya.
Tapi kalau sistem baru di bawah atau baru bertahan seperti beberapa bulan ini, ya sudah, kita yang penting berusaha semangat mencari orderan, perbaiki terus performa kita dan nilai penyelesaian kita sudah. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Saya sudahi konten saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, salam satu aspal. Grab modal percaya.